Siap-siap, video kali ini akan penuh dengan ketegangan, keanehan, dan kengerian. Kalian harus memposisikan diri dengan nyaman ketika nonton video ini, karena mungkin jantung kalian akan bekerja lebih cepat disebabkan teror yang tercipta dari suasana di video ini. Kalau sudah siap, jangan lupa subscribe, dan ayo kita masuk ke cerita. Pagi itu, kota Samaraya terlihat seperti biasa. Hiruk-pikuk suara motor, pedagang kaki lima yang teriak menawarkan gorengan, dan anak-anak sekolah yang baru turun dari angkot. Di antara keramaian itu, Reno menyender di halte bus, earphone di telinga, kopi saset masih hangat di tangan. Ia tidak menyadari bahwa hari itu akan menjadi awal dari akhir. Radio tua di warung dekat halte memutar berita yang tak biasa. Penyebab kematian pria di Jalan 3 belum diketahui. Namun saksi mengatakan korban terlihat seperti berkelahi dengan dirinya sendiri sebelum ditemukan tewas mengenaskan. Reno mengangkat alis. Aneh, pikirnya. Tapi aneh bukan hal baru di kota ini. Samaraya sering punya cerita ganjil, dari yang mistis sampai yang konyol. Tapi lalu keributan kecil terjadi di seberang jalan. Seorang wanita tua menjerit, menunjuk ke arah seorang pria berlumuran darah. Pria itu tampak tenang, terlalu tenang. Ia berjalan melewati kerumunan dengan tatapan datar, dingin, seperti bukan manusia. Di belakangnya, tubuh yang identik dengannya tergeletak di trotoar, tak bergerak. Orang-orang tak tahu harus bagaimana. Polisi belum datang, dan tak ada yang berani mendekat. Tapi sebelum mereka bisa bereaksi, hal itu mulai terjadi. Secara bersamaan, di seluruh penjuru kota, puluhan, mungkin ratusan, orang mulai melihat versi kembaran mereka muncul dan menyerang. Reno baru menyadari keanehan itu saat melihat seseorang berlari ke arahnya, dirinya sendiri. Dia tersentak mundur. Kembaran itu berpakaian persis seperti dirinya, bahkan ekspresi wajahnya pun identik. Tapi matanya kosong, tidak ada kehidupan, tidak ada emosi, hanya niat untuk membunuh. Apa-apaan ini? Teriak Reno sambil melompat dari bangku halte. Kembarannya menubruknya tanpa ragu. Mereka bergumul di atas trotoar, dan Reno sempat berpikir dia akan mati. Tapi seorang tukang ojek datang dan menendang kembaran itu ke jalan. Tubuh itu jatuh dan terlindas mobil, tapi ia bangkit lagi. Orang-orang berteriak. Beberapa kabur, beberapa malah merekam dengan ponsel. Reno ditarik si tukang ojek, dan mereka berlari ke gang terdekat. Lu gila ya, itu lu barusan. Tukang ojek itu masih terengah-engah. Gue juga gak ngerti bang, itu bukan gue. Tadi pagi gue lihat hal yang sama. Ada ibu-ibu diserang sama perempuan yang mirip dirinya sendiri. Sekarang, kota ini kayak diserbu makhluk tak kasat mata yang nyamar jadi manusia. Pukul 11 siang, kota Samaraya berubah menjadi neraka. Kembaran-kembaran muncul di sekolah, kantor, bahkan rumah sakit. Di sebuah SMP di pusat kota, seorang guru matematika sedang mengajar ketika versi dirinya masuk ke kelas dan langsung menyerangnya dengan penggaris besi. Siswa-siswa menjerit. Beberapa berusaha menolong, tapi mereka hanya menyaksikan gurunya dipukuli sampai tak bergerak. Di sebuah rumah sakit, seorang dokter tengah menjahit luka pasien ketika kembarannya masuk ke ruang operasi dengan jarum suntik berisi cairan kuning pekat. Teriakan staf medis memenuhi lorong. CCTV menampilkan dua sosok identik bertarung di ruang operasi. Satu menggunakan pisau bedah, yang lain menggunakan nampan logam. Akhirnya, tubuh asli sang dokter tergeletak dengan leher robek, yang menggantikannya segera mengenakan jas putih dan kembali bekerja. Di pusat perbelanjaan, orang-orang panik saat seorang kasir diserang oleh dirinya sendiri. Serangan terjadi di depan belasan saksi. Semua orang melihatnya, merekamnya,
tapi tak ada yang bisa menghentikannya. Polisi datang 5 menit kemudian, tapi satu dari mereka langsung ditembak oleh versi kembarannya yang muncul dari dalam mobil patroli lain. Televisi menyiarkan siaran darurat kepada seluruh warga Samaraya, segera berlindung di dalam rumah. Jangan percaya pada siapapun. Jika Anda melihat versi lain dari diri Anda, lari. Ini bukan penyakit, ini bukan tipuan. Ini adalah kenyataan baru kita. Media sosial penuh video-video orang diserang oleh kembaran mereka. Trending di X. Kita bukan kita. Serangan kembar, refleksi maut. Namun tak semua kembaran muncul sekaligus. Ada yang masih menunggu, ada yang mengintai, dan mereka tahu kapan harus menyerang. Bahkan anak-anak pun tidak luput. Seorang balita ditemukan tewas di rumahnya dengan mainan masih di tangan. Orang tuanya mengatakan si anak diserang oleh versi dirinya sendiri yang muncul dari kamar mandi. Dalam hitungan jam, Samaraya jadi kota mati. Mobil terbakar di perempatan jalan. Mayat berserakan. Ada yang mengenakan seragam PNS, ada yang berseragam sekolah. Sebagian wajah mayat itu masih utuh, namun semuanya memiliki ekspresi yang sama. Ngeri. Reno dan Asep bersembunyi di sebuah ruko kosong di Jalan Sutera. Mereka bisa melihat kota dari lantai 2. Kembaran berjalan tanpa arah, tenang seperti hantu. Namun semua orang tahu mereka bisa berubah brutal dalam sekejap. Dari jendela, Reno melihat seorang pria yang dulu dikenal sebagai Pak Doni, penjaga minimarket, berjalan dengan tubuh penuh darah, lalu masuk ke toko yang dulu ia jaga. Orang-orang yang tahu itu bukan lagi Pak Doni menunduk diam, tak berani bicara, hanya membiarkan dia duduk di kursi kasir dan melayani pembeli dengan senyum kosong. Rumah-rumah kini seperti jebakan. Ada keluarga yang memilih mengikat anggota keluarganya sendiri karena takut mereka telah digantikan. Di sisi lain, kota, seorang remaja menggorok leher ibunya karena yakin sang ibu bukan lagi manusia. Ketika polisi datang, remaja itu sendiri diserang oleh versi dirinya. Pemerintah pusat mencoba menghubungi, tapi sinyal mendadak lumpuh. Samaraya benar-benar terputus. Helikopter yang dikirim untuk evakuasi tertembak jatuh oleh pilotnya sendiri. Kini kota ini hidup dalam 2 realitas, manusia dan tiruannya. Yang asli hidup dalam paranoia, yang palsu hidup dalam kepastian. Dan mereka berjalan di jalanan, berdampingan, tanpa bisa diusir, tanpa bisa dibedakan. Kecuali oleh ingatan kita. Wajah-wajah itu masih dikenali, tapi mereka bukan lagi kita. 1 minggu sejak serangan pertama, kelompok-kelompok kecil mulai terbentuk. Ada yang memilih bertahan di gedung tinggi, ada yang lari ke desa. Reno dan Asep bergabung dengan kelompok kecil yang dipimpin oleh seorang mantan tentara bernama Haris. Yang penting, kita tetap waspada. Kalau ada yang melihat kembarannya sendiri, jangan tidur, jangan pisah. Kita jaga dia sampai pagi. Kalau perlu, diikat. Gimana kalau dia mati? Tanya Reno. Haris menatap tajam. Kalau dia mati, kita bakar tubuhnya. Kita nggak biarin si kembaran itu gantiin dia. Tapi semua orang tetap tahu kalau itu bukan dia, kan? Tanya Asep. Iya, tapi makin lama makin banyak yang pura-pura nggak tahu. Karena lebih gampang hidup damai sama monster daripada harus terus hidup dalam ketakutan. Reno akhirnya bertemu lagi dengan kembarannya. Di tengah patroli malam, ia melihat sosok dirinya berdiri diam di ujung jalan. Kembarannya tidak menyerang, hanya berdiri, menatap. Reno maju perlahan, tangan gemetar. Ia mengangkat besi di tangannya, tapi kembarannya mengangkat tangan, seolah berkata, "Sudah cukup." Tiba-tiba, kembaran itu tersenyum. Senyum itu bukan milik Reno. Itu senyum yang aneh, kosong, namun menyimpan kebencian mendalam. Dan dalam 1 detik, kembarannya menyerang. Mereka bergulat, tidak seperti sebelumnya,
Kini Reno lebih siap. Ia memukul, menendang, menggigit. Ia ingin hidup. Ia ingin tetap menjadi dirinya sendiri. Dengan besi yang berlumur darah, ia akhirnya berhasil membunuh kembarannya. Tubuh itu menghilang. Tidak meleleh, tidak terbakar. Hanya lenyap seolah tak pernah ada. Hari-hari berlalu. Kota Samaraya setengah mati. Banyak yang sudah digantikan. Banyak pula yang masih berjuang, tapi tidak ada bantuan dari luar. Karena berita tentang serangan ini tidak pernah sampai keluar. Kota ini seperti terputus dari dunia. Reno berdiri di atap gedung, melihat matahari terbenam. Asap duduk di dekat pintu. Lu rasa kita bakal selamat, no? Entah, tapi selama gue masih punya kendali atas hidup gue sendiri, gue gak bakal nyerah. Dari kejauhan, suara tembakan terdengar. Lalu jeritan, lalu sunyi. Dan dalam sunyi itu, satu suara muncul dari walkie-talkie di tangan Reno. Mereka berevolusi. Sekarang mereka bisa bicara seperti kita. Hati-hati,